Halo guys, balik lagi bersama gue Mehdi dalam konten FOMO, 4 Second Moment. Dan gue bakal nemenin malam Jumat kalian. Gimana kabar kalian semua? Gue harap sih pada sehat ya. Dan pada episode kali ini gue bakal bahas tentang 5 film aneh. Pertama, Bigotten. Bigotten merupakan film yang membuat kita pusing, menjijikan, dan sekaligus membuat kita bingung. Dan Bigotten bukanlah sebuah tontonan yang mudah dinikmati. Bigotten tidak menawarkan sebuah alur cerita yang umumnya ditemui dalam film-film kebanyakan, ataupun menakuti para penontonnya dengan tipikal film-film horor seperti kebanyakan yang ada, dan melainkan para penonton akan melihat visualisasi gambar-gambar hitam dan putih yang sangat disturbing dan sulit untuk dilihat, disertai atmosfer yang tidak membuat nyaman. Dan film ini tidak menampilkan sebuah dialog, hanya diselingi suara jangkrik dan efek-efek suara aneh lainnya. Dan saat beberapa menit sekali diperlihatkan adegan penyiksaan menyayat yang ironisnya yang membuat para penonton merasa tidak nyaman, sehingga film ini sulit untuk dimengerti tentang pesan yang ingin disampaikan oleh sutradaranya. Kedua, Possum. Possum merupakan film yang sangat gelap dan suram. Possum menceritakan seorang laki-laki bernama Phillips yang selalu dihantui oleh masa lalunya. Phillips adalah seorang dalang anak-anak yang mempunyai aib dan rahasia-rahasia di masa lampau. Saat ia pulang ke rumah saat masih kecil, ia harus menghadapi ayah tirinya yang sangat jahat. Phillips memiliki rahasia yang ia sembunyikan di dalam tasnya. Dan di dalam tas tersebut terdapat boneka yang mengerikan bernama Possum. Boneka yang buatan sendiri yang menyerupai topeng wajah tanpa ekspresi dengan kaki laba-laba. Dan dia mencoba membuangnya, menguburnya, serta mencelupkannya dan membakarnya. Tapi boneka tersebut selalu kembali, tidak terlalu jelas. Dan apakah sesuatu yang supranatural tentang boneka tersebut? Atau apakah itu semua hanya bagian dari imajinasi dan tekanan psikologis Phillips? Ketiga, Slugs. Slugs merupakan film yang menceritakan tentang hantu berbentuk celana jeans yang memiliki kemampuan membunuh. Dalam ceritanya berlangsung di sebuah toko pakaian yang menarik dan terlihat aman, dihuni oleh karyawan-karyawan yang bekerja layaknya robot. Ada seseorang yang bernama Libby. Libby merupakan seorang wanita muda sangat gembira yang mendapatkan pekerjaan di toko ini. Keikutsertaannya didorong oleh kagumnya terhadap komitmen CEO, namun kebingungan mulai muncul ketika ada asal-usul pembuatan pakaian termasuk penanaman kapas yang menjadi semakin tidak masuk akal. Diceritakan terungkap bahwa perusahaan memangkas biaya kontraktor di Asia Selatan. Dan jeans keren dari perusahaan ini membawa semangat dendam para pekerja di India yang terluka dan terbunuh. Celana jeans itu menjadi ganas di malam hari, sehingga membalas dendam terhadap orang-orang yang memperkenalkan pakaian baru ini, terutama elit hipster dan influencer di Instagram. Mereka menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh jeans tersebut pada malam hari. Keempat, Tusk. Tusk merupakan film yang berceritakan tentang kisah mengerikan yang bermula dari sebuah podcast komedi yang berjudul The Notes Party Podcast yang dibawakan oleh Wallace dan temannya yang bernama Teddy. Ketika Wallace pergi ke Kanada untuk mewawancari seorang yang dianggapnya aneh, Howard Howe, seorang pria tua, dan kejadian mengerikan pun dimulai. Howard Howe dengan sambutan ramah mengundang Wallace ke rumahnya dan bercerita tentang pengalamannya sebagai koki kapal pemburu hiu legendaris. Cerita semakin menegangkan ketika Wallace diserang oleh laba-laba beracun dan diselamatkan oleh Howard. Namun, Howard memiliki rencana jahat untuk mengubah Wallace menjadi anjing laut. Dan sementara itu,
pacar Wallace yang bernama Ellie, dan Teddy mencari tahu kebenaran Wallace, dan Howard pun berhasil menjalankan rencananya sehingga Wallace berubah menjadi anjing laut dengan wajah yang dijahit-jahit oleh Howard, Ellie, dan yang lainnya. Dan seorang detektif mengetahui bahwa Howard setelah melakukan pembunuhan serupa sebelumnya, sehingga film mencapai puncak ketika mereka menemukan Wallace yang sudah berubah dan Howard siap untuk pertarungan. Pada akhirnya Howard terbunuh, tapi Wallace tetap menjadi anjing laut. Ellie dan Teddy meninggalkan di kebun binatang tua, dan film tersebut berakhir dengan tangisan sedih Wallace yang menyayat hati. Kelima, Human Centipede. Human Centipede merupakan film yang memiliki pemikiran yang visioner tentang kehidupan makhluk hidup di masa yang akan datang. Perkenalkan dengan atas nama Dr. Aether. Dr. Aether merupakan seorang yang memiliki hasrat untuk menyatukan beberapa makhluk hidup yang sejenis menjadi sebuah kesatuan baru, dan berharap makhluk baru ciptaannya ini dapat hidup berdampingan bersama-sama. Bermula menyatukan 3 anjing dari mulut ke anus. Percobaan pertama, Dr. Aether tidak berjalan mulus karena para anjing mati dengan tragis. Dan pada akhirnya, ia beralih ke manusia sebagai organisme dengan tingkat ketahanan hidup paling tinggi. Untuk itu, ia menculik 3 turis dan menyatukan mereka bertiga dari mulut ke anus untuk membentuk Human Centipede alias manusia kelabang. Karena Dr. Aether percaya manusia di masa depan akan bisa bertahan hidup dengan cara baru, yaitu dari mengkonsumsi ekskresi manusia lainnya. Film ini juga terinspirasi dari kisah nyata bagian dari sejarah manusia, yaitu eksperimen Joseph Mengele. Joseph Mengele merupakan dokter elit Nazi yang menjadi salah satu kunci terjadinya Holocaust, sehingga ia menjadi sukarelawan untuk bekerja di kamp konsentrasi Auschwitz karena tahu di mana dia akan mendapatkan suplai manusia yang tak terbatas untuk dijadikan kelinci percobaannya yang kejam. Film ini bergenre horor, thriller, dan jagal. Jadi, tentu film ini menampilkan adegan gore dan kekejaman lainnya. Buat yang tidak kuat menonton film ini dengan tema seperti ini sebaiknya mundur. Sungguh deh, gue nggak bercanda. Gue bahkan jijik. Tapi ketika nonton ini, gue selain jijik, gue juga bakal ngerasa sampai mual. Mungkin bukan cuma kaget doang, kayak ngerasa yang namanya culture shock. Jadi jika lulus yang pada nonton ini, jangan pernah mudah ngerasa jijik. Menurutku jangan deh, karena mungkin nanti lu bisa gak makan dengan tenang. So itu dia 5 film aneh yang mungkin kalian belum pernah tonton sebelumnya. Dan menurut kalian, dari 5 film tersebut, menurut kalian mana yang paling serem dan paling aneh menurut kalian? Kalau ada yang mau tahu dan ada yang mau ngasih usul, silahkan komen di bawah ya. Oh ya, gue juga mau bilang makasih udah nonton video gue dalam FOMO ini, For Second Moment. Dan sampai ketemu di malam Jumat berikutnya.